Nah, usaha apa? Yaitu berdasarkan Kemo Entrepreneurship itu, ya, mengubah sampah jadi emas. Jadi, coba Anda lihat di sekitar Anda ada potensi apa saja, ya, sampah-sampah. Sampah itu bisa berasal dari nabati, ya, tumbuh-tumbuhan, hewani, hewan, atau juga dari sintesis, ya, bahan-bahan yang buatan seperti plastik, ya, apapun yang ada di itu, ya, besi-besi apa gitu, ya, silahkan apa sampah, pokoknya sampah yang kemudian nanti kamu olah, ya. Nah, diolahnya ya nggak usah kamu ngolah ini, tapi berdasarkan literatur review, ya, lihat mengolah ini jadi gimana Anda dengan studi pustaka, itulah istilahnya, ya. Kemudian secara orang menunjukkan, dan kemudian nanti nih kira-kira untuk itu teh diperlukan biayanya berapa, ya, berapa untuk pengolahannya, dan kemudian kali nanti kalau sudah jadi, nah berapa kira-kira ini bisa dijualnya. Nah, makanya pada hari ini kita akan coba dengan ada yang disebut dengan studi kelayakan usaha. Apakah ini layak atau tidak usaha itu, ya. Jadi sekarang Anda nanti, ya, tentukan, kemudian Anda search, ya. Nah, biasanya kalau lagi luring ini, ya, saya suka menyuruh Anda untuk berbuat, ya, untuk membuat sesuatu yang ada yang bisa dikerjakan di rumah ataupun ada yang di lab. Tapi sekarang kondisi begini, ya, tidak memungkinkan, jadi ada dengan literatur review saja, ya. Oke. Nah, sekarang coba kita akan ini ada yang disebut dengan, ya, studi kelayakan usaha. Bisa lihat? Halo? Terlihat, Pak. Tidak? Terlihat, Pak. Ya, ini studi kelayakan. Apakah ini suatu kita mengerjakan sesuatu itu layak atau tidak? Jadi, tapi ya Anda percayakan juga, ya. Jadi jangan ini kayaknya belum apa-apa sudah katakan tidak layak. Coba dulu. Kemudian itu apa pertama yang kamu pikirkan itu ada peluang apa, ya, ada yang ada di sekitar Anda, ya. Ini bisa beda-beda nih, ya. Nah, kemudian nanti kalau yang pertama itu ini adalah merupakan tugas individu, ya, tiap orang pasti beda. Nah, kemudian nanti Anda buatkan suatu, ya, proposalnya, ya. Ada biasanya di proposal itu ada pertama itu, ya, ada tentang ada masalah dulu, ya. Orang itu hidup berdasarkan dari masalah, dan orang itu akan berguna hidupnya, akan manfaat hidupnya kalau bisa menyelesaikan masalah. Nah, ada masalahnya apa? Nah, kemudian di banyak sampah apa saja. Nah, ini kan memang membuat pencemaran, ya, membuat lingkungan tidak sehat. Nah, kemudian Anda disuruh mencoba bagaimana solusinya. Ya, kalau bukan dibuang, tapi diolah menjadi bahan yang bermanfaat. Bisa jadi bahan baku, bisa juga berjalan jadi. Nah, bahan yang ada dimasukkan itu, ya, pertama yang berguna untuk pangan, untuk makanan. Kedua untuk sandang, untuk pakaian, ya, pakaian bisa jadi tas, bisa jadi apa. Dan ketiga untuk papan, untuk bahan-bahan bangunan. Ya, pokoknya kepentingan utama kehidupan manusia saja, ya. Sandang, pangan, papan, gitu, ya. Nah, kemudian nanti prosesnya bisa apa? Bisa ada yang secara fisik saja, ada yang secara kimia, ya, kemudian ditambahkan dengan ada pewarna, ada apalagi, ya,
zat-zat aditif apa umumnya. Dan juga ada yang beberapa secara biologi, ya, fermentasi. Ya. Nah, diolah, kemudian kamu hitung nanti berapa biayanya. Ya. Nah, biaya itu nanti secara kasarnya ada 3 ya. Jadi apa? Ada biaya bahan baku, ya, ada biaya tenaga kerja, dan ada biaya pendukung lainnya. Nah, kemudian itu berapa habisnya, kemudian kamu dapatkan berapa produknya, ada berapa kilo, ada berapa unit, ada berapa itu. Nah, kamu kira-kira nanti berapa ini layaknya dijual. Makanya nanti ada yang disebut dengan ada biaya untuk menutupi operasional. Ya, itu balik modal aja lah istilahnya, break even point namanya. Ya. Jadi berapa total biaya untuk personal, ditambahkan berapa laba kotornya per unit, ya, atau per kilonya apa. Jadi berapa nih harga jualnya. Kemudian ada yang disebut dengan biaya balik modal, ya. Apa? Nah itu, nah kalau balik modal itu ya berapa nanti Anda ini biasanya dalam berapa lama gitu, ya. Biasanya bisa balik modal nanti berapa kamu perlu menghabiskan modal untuk beli alat-alat, beli bahan, nyewa bangunan, itu. Nah, berapa bisa balik modalnya? Oke, itu kira-kira secara garis besarnya ya. Sekarang kita coba dulu apa itu studi kelayakan itu, ya. Nah, apa studi kelayakan itu adalah suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan berhasil dan menguntungkan secara kontinu. Nah, ini garis besar nih, kontinu itu. Ya, jadi usaha itu bukan yang untuk sekali saja, tapi untuk berlangsung, ya, seumur hidup lah istilahnya, jangka panjang. Kemudian kedua, membahas keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial. Ya, jadi manfaatnya itu ya pertama ya memang ekonomis, kedua sosial. Sosialnya itu apa? Bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Ya, jadi bukan hanya untuk diri sendiri saja, tapi juga untuk bisa berbagi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, pertimbangan ekonomis dan teknis, ya, sangat penting karena akan dijadikan dasar implementasi kegiatan usaha. Nah, itu ya. Jadi ini untuk mengetahui tadi apakah ini layak atau tidak, bisa atau tidak, ya. Kalau bisa sih semua bisa, cuman kelayakannya harus diberikan, ya. Bukan hanya nyoba-nyoba saja, tapi untuk keberlangsungan berikut. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya langsung aja interupsi saya ya, Pak. Saya mau nanya. Silakan, ada yang mau nanya, ya? Jelas, nih? Pak izin bertanya. Yo, silakan. Siapa? Arina, Pak. Rina. Ya, silakan. Mau nanya kan kalau yang studi kelayakan usaha itu berarti kita tuh kayak meneliti gitu kan, usaha kita tuh yang akan kita lakukan tuh layak atau tidak di lingkungan sekitar kita. Nah, kalau untuk studi kelayakan usaha ini tuh wajib dilakukan oleh setiap pengusaha atau tidak ya, Pak? Nah, gini ya, secara teoritis ya memang ini perlu ya, karena anak ya ya kalau kan nggak mau rugi kan bilang sesuatu itu. Nah, tapi ada orang yang memang, nah ini juga ada orang yang memang ya itu dipentingkan gitu. Ada orang yang juga
saya dengan sense saja kelihatannya ini laku enggak, banyak peminatnya, banyak apanya gitu ya. Ah, saya sudah ya nggak bisa atau gini ya. Contoh gini aja ya. Banyak teman saya ya yang memang di daerah UPI, dekat-dekat UPI ya, ini itu sudah punya tanah banyak, sudah itu. Tapi kalau mau memetik apa itu jadi apa gitu, menjadi toko, menjadi apa, hitung-hitungnya terus, wah. Nah, ada duit juga ada, tapi memang nggak cukup semuanya. Nah, ada yang gitu aja. Nah, beda dengan saya, ya. Saya ini memang baru pindah ke Geger Kalong ini, ya. Tahun 2000-an, tahun 99. Karena saya diangkat 84 ya. Jadi saya sekolah dulu ya, keluar dulu. Nah, kemudian punya ada uang, ada yang nawarin tanah lagi. Nah, saya pikir ini kayaknya ya bagus ya, kan di daerah saya itu ada UPI dekat, ke NH dekat, ke Unpas dekat gitu ya. Ini saya kayak bagus kalau untuk kosan gitu ya. Saya nggak mikir duit nggak bakal punya. Saya cuma ini aja ya. Tapi saya sudah feeling aja gitu, orang pasti laku nih, karena banyak orang yang datang ya ke rumah saya juga. Ada kamar, ada apa? Banyak nih. Nah, saya tidak punya uang apa-apa. Nah, beli tanah pun nggak punya uang. Gimana? Saya tawarkan aja nih, berapa harganya? Saya tawarkan ke bank gitu. Ya, berapa nih bank bisa beli tanah yang model begini. Nah, di bank itu kan ada appraisal namanya, ya ditaksir. Nah, berapa gitu ya. Ada apanya, tukang appraisal itu bukan orang bank tapi orang luar biasanya. Nah, kalau bank itu lebih menawarkannya lebih tinggi daripada harga itu, itu bagus. Ya, saya malah langsung aja, saya beli, tapi saya kredit dari Anda, bayarkan. Nah, ada yang begitu saja ya, ada yang praktis kalau ya saya ya. Tapi saya kalau ngajarkan begitu aja kan, ke Anda paling bisa apa bisa begitu. Kalau saya kan harus harus ada teorinya, harus ada apanya gitu ya. Nah ini, itu ya gitulah. Makanya, nah kalau saya itu ada break even point-nya tuh berapa lama nih, dari biaya tanah, bangun, ini, wah itu bisa tahunan gitu ya, break even point-nya, balik modalnya itu. Jadi gitu ya. Nah, jadi ya memang ini teorinya, tapi praktisnya ya nggak terlalu juga gitu. Karena kalau Anda ingin ini secara profesional, itu ada juga orang yang perusahaan atau apalah kelompok orang yang kerjanya ya tadi membuat studi kelayakan gitu ya. Wah, itu kan duit juga. Nah, kalau saya itu kira-kira tuh bangunan berapa, tukang bisa berapa hari ini. Ngitung kan kalau bangunan itu ada per meternya berapa ya. Kalau tingkat 1 berapa, tingkat 2, tingkat 3 berapa. Gitu aja lah. Bank bisa enggak? Nanti dibayar dari itu ya. Dibayar tuh dari hasilnya, bukan dari modalnya. Ya, gitu ya. Ya alhamdulillah lah. Ya artinya saya cukup ini ya. Hanya sekarang aja nih, gara-gara pandemi ini kan, ya mahasiswa kan jarang datang ya. Berapa tahun ini ada kosong ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nah gitu ya. Jadi ya kalau Anda ini ya boleh aja secara resmi ada, tapi biaya-biaya lah. Kalau saya mah jangan cari-cari yang nggak ada. Adakan kerjakan yang ada saja. Gitu kira-kira ya. Itunya. Memang nanti banyak sekali variabel-variabelnya. Nah, jadi di sini Anda bagaimana cara mempertimbangkan secara ekonomis dan teknis ya. Ini ada. Yang penting sekarang ini ada dulu pangsa pasarnya gitu. Oh, jelas ya, makanya nih tinggal di daerah dekat kampus itu daerah emas lah istilahnya ya. Nggak ada rugi ngebodal sekali kan terus-terusan.
Nah, kemudian apa manfaatnya studi kelayakan ini? Yaitu merintis usaha baru, ya, misalnya startup, membuka toko, membangun pabrik, ya itulah. Mendirikan perusahaan jasa, membuka dagang, dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi memang ada orang yang hanya resmian, orang-orang itu terus, ya, ini gimana ini, nggak jadi-jadi. Kalau model saya ini adalah orang praktis, saya itu ya. Ya teorinya ada, tapi ya praktisnya saja seperti apa. Nah, itu kan kalau ada membangun itu harus ada IMB, izin mendirikan bangunannya, ada itunya, ya. Ada ke notarisnya kalau beli itu. Wah, ribet lah kalau sebetulnya ya. Nah, kalau saya praktis saja. Oke. Kemudian kedua untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Misalnya untuk menambah kapasitas pabrik, untuk memperluas skala usaha, mengganti peralatan mesin, untuk menambah mesin baru, untuk memperluas cakupan usaha, dan sebagainya. Dan ketiga, untuk memilih jenis usaha atau investasi proyek yang paling menguntungkan. Misalnya pilihan usaha dagang, pilihan usaha barang jasa, fabrikasi atau apa. Nah ini produknya apa? Gitu ya. Ada yang produknya itu berupa barang, ada yang berupa jasa. Gitu ya. Nah, kalau kosan ini kan istilahnya ya jasa sebetulnya ya, karena barangnya hanya itunya layanan-layanan saja. Gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau komentar, ada yang mau nanya, silakan. Ya, interupsi saja saya langsung ya. Jadi sekali lagi memang ngitung boleh, tapi jangan terlalu ya banyak. Nah, kalau terlalu banyak ngitung nggak jadi ya. Orang idealnya harus segini adanya. Coba saja. Makanya saya coba berprinsip yang gagal itu apa ya, yang tidak mencoba itu apa, yang gagal itu tidak coba aja dulu. Nah sekarang juga ya, maaf saya ada juga ya, waktu mau tahun 99 tuh ya, saya bangun lagi, tahunya kena pandemi begini ya. Kalau nggak ada, jangankan yang baru, yang lama aja nggak ada diisi, ya sudah saya stop aja. Oh itu barang-barang di mana? Nah, biarin saja. Ya itu kan tidak selamanya harus untuk. Nah, ya sekarang ya disimpan saja barang apa gitu ya. Nah gitu lah. Itu namanya usaha begitu ya. Tapi harus kita peka, harus cepat gitu ya. Makanya saya dulu itu begitu pandemi ini kan tahun 99 ya, satu kan stop aja dulu. Ini jangka panjang. Ya alhamdulillah tidak terlalu banyak ruginya ya. Itu cepat untuk menentukan itu. Nah, kemudian pihak-pihak apa saja yang berkepentingan dalam menentukan kelayakan itu? Pertama, pihak wirausahawan, ya, pemilik perusahaan. Ya, di sini kamu harus berpijak sebagai ini, ya, yang pemilik, yang akan jadi apa namanya, yang mengelolanya, ya, supaya kegiatan bisnisnya tidak mengalami kegagalan dan dapat memberikan keuntungan sepanjang waktu. Nah, sekali lagi ya, apa namanya, usaha itu harus jelas ada pangsa pasarnya gitu. Nah, kalau Anda membuat sesuatu yang tidak jelas pangsa pasarnya, itu ada jelas pangsa pasarnya apa gitu. Itu mah sudah. Ada. Sebagai bahan pertimbangan, layak tidaknya investasi dilakukan. Apakah memberikan jaminan pengembalian investasi, ya, investasi itu return on investment. Investasi itu mengeluarkan modal, ya. Apakah bisa balik modalnya? Enggak. Berapa lama? Itu, ya, bisa balik modalnya. Kemudian ada pihak masyarakat dan pemerintah. Ya, sebagai bahan kajian apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat atau sekitarnya dan tidak menyalahi aturan. Ya, pemerintah kan ada aturan-aturan mana yang boleh dibangun, mana yang tidak, berapa meter dari jalan gitu ya. Nah, itu ada aturan-aturannya. Itu harus memenuhi. Karena nanti ada istilah izin mendirikan bangunan, IMB.
Oke, silakan ada yang mau komentar. Tujuannya apa? Ya jelas untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Ya, jadi jangan jangan rugi kelebihan. Nah, seperti contoh tadi juga ya, saya tahun 99 membangun, dilihat-lihat di titik itu ada ini kemungkinannya bakal daring terus, bakal ini ya udah stop cepet gitu ya. Jangan nunggu-nunggu lagi ya. Sugan gitu. Nggak bisa ya, kalau dalam bisnis itu harus cepat bertindak, cepat memutuskan. Nah, studi kelayakan usaha ini akan memakan biaya, tetapi biaya tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan risiko kegagalan investasi. Nah memang ya diperlukan nih. Biasanya juga kalau ada orang yang malas, yang apa mah nyuruh orang gitu ya, nyuruh apa. Kalau dan saya ini ya nggak punya uang untuk nyuruh orang, ya suka dianalisis sendiri saja. Nah, tapi kadang-kadang kalau feeling itu ya kalau sudah biasa itu ya kena gitu ya. Ya. Padahal lagi bagus-bagusnya tuh ya, tahun itu penuh terus. Pas pandemi kiraan saya agak cepat stop project. Nah, sini apa nih skemanya dalam proses studi kelayakan usaha itu. Memang pertama ada gagasan usaha. Nah di sini yang saya berikan gagasan usahanya tadi yang merubah sampah jadi emas. Ya, silakan. Ada apa? Ya, jadi sampah itu kalau bagi orang itu menjijikan, dan bagi kalian ini harus jadi peluang. Ya, sampah. Gimana Pak saya nggak punya sampah, saya bersih di apanya ya. Cari di kita kamu. Ya. Kemudian tadi tujuan, visi dan misi. Apa visi itu? Apa bedanya visi dan misi? Halo? Kalau visi tujuan. Kalau misi? Kalau misi langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, Pak. Ya ini tujuannya dan bagaimana langkahnya ya. Nah, jadi sekali lagi apa harus analisis pasar, bangsa pasarnya ada, gitu ya. Nah, makanya anda sekarang ini kalau anda mau investasi ya lihat ya mana nih mobil, rumah yang mewah, apa itu investasi ya. Kalau mobil itu menurut saya ya kalau hanya dipakai untuk sendiri saja itu bukan investasi itu ya, pemborosan. Karena mobil itu udah bayarnya pajaknya gede gitu ya. Nah, tapi kecuali kalau anda berminat mau dijadikan Grab gitu, rumah yang mewah, ngapain ya untuk itu ya, kecuali kalau anda nanti mau dibuatkan daerah itu untuk yang komersil ya, jadi kos-kosan, jadi ruko, apartemen, nah, ada bangsa-bangsa. Kemudian produk apanya yang dia yang ikan. Ya, atau anda umumnya mau buka makanan, kalau itu jelas. Ya, ini juga harus tahu dari pangsa pasarnya nih. Kalau anda buka restoran, umumnya ruang makan di sekitar UPI, di sekitar kampus, yang harus sesuai dengan pasarnya. Jangan yang mewah-mewah, ya. Mungkin kayak Kentucky, McDonald nggak akan laku di daerah sini. Nah, itu ada gacoan gitu ya, itu kan batu dekat Unpas, saya juga nggak tahu. Waduh, itu pembelinya kan harganya ya terjangkau lah, hanya belasan ribu, ya puluhan ribu gitu kan. Nah, ada produksinya tadi apa ya? Ya sesuai dengan pangsa pasar, jangan ini. Ya, kecuali kalau anda mau gede ya di pangsa pasar yang gede gitu ya, yang di kota-kota. Kemudian ada manajemen.
ya pengelolanya, gimana siapa pengelolanya. Nah ada keuangan, nah tadi keuangan dari mana? Ada investor, ya. Nah kalau saya apa artinya ya investasi nggak punya teman yang ini ya saya paling-paling ke bank saja. Bank itu kalau untuk yang produktif itu apa namanya jadi saudara. Tapi kalau untuk konsumtif, ya, bank itu nggak akan kenal. Kalau Anda apanya, ya kredit mobil, kredit apa gitu ya rumah yang ini, ya kalau tidak bisa kebayar, nah itu disita aja ya bank. Kalau pinjam semua orang, maka kita bisa ya nantilah, tolonglah, apalagi ke saudara, apalagi ke orang tua, mah sudah. Nah itu saya sangat hindari. Ke orang tua mah istilahnya sama aja dengan minta, ya nggak ada perjuangannya. Nah, ke bank itu jelas ya dipakai untuk saya punya rumah dulu awal juga dengan bank BTN gitu ya sesuai itu punya aspek-aspek lain ya. Nah di situ ada pendukung-pendukung itu apa gitu banyak ini ya aspek-aspek lain yang non apa ya apanya dari lingkungan gitu ya. Nah, makanya di situ nanti putuskan ya atau tidak. Ya, kalau menurut layak ya kerjakan. Kalau tidak layak stop. Itu ya. Dan saya harap tidak layak. Harus sudah dicoba, bukan belum apa-apa sudah ngomong tidak layak. Coba dulu. Ya. Karena yang gagal itu apa? Yang tidak mencoba. Ya. Oke, silakan nih ada yang mau nanya di sini. Oh. Halo. Bapak izin bertanya. Oke, silakan. Gita, gimana? Kan di sini analisisnya ada 4 dan yang lain-lainnya. Kalau misalnya salah satu itu ada yang dianggap tidak layak, itu gimana Pak? Dilaksanakan atau di stop saja gitu Pak Contohnya keputusannya? apa? Kalau apa contohnya ini ada pasar, ada produksi, ada manajemen, ada apa keuangan gitu, apanya gitu, yang mana nih? Kira-kira. Misal dari aspek manajemennya, gitu Pak. Nah, sekarang gini, Anda kan kalau manajemen, kalau Anda apa namanya mengerjakan orang, gitu ya, kan manajemen itu pengelola, kan harus dibayar. Kenapa harus membanggakan orang lain? Kerjakan dulu sendiri, gitu. Saya itu ya, kalau apa tuh ya mendesain saja kadang-kadang saya bikin aja dulu sendiri. Kan kalau ke bank itu harus ada RAB, rencana anggaran biayanya berapa gitu ya. Nah, kadang-kadang saya coba dulu, taunya nggak bisa diterima itu RAB-nya. Saya nyuruh ada punya teman di teknik apa gitu. Nah, gitu aja. Saya suka ingin tahu gitu kenapa gitu ya. Apa? Nah itulah yang hebat itu Anda harus belajar dari itu ya, bukan dari baca buku, wah buku banyak dibaca tapi nah itu mana kekurangannya, mana kurangannya. Nah, jadi kalau ada yang tidak memenuhi, ada mana dulu nih umpamanya manajemen saya belum bisa karena kan atau coba dengan kerjasama dengan orang lain gitu. Keuangan belum ada ya gimana kalau Anda nggak berani ke bank ya coba aja kolaborasi dengan lain. Nah, gitu ya. Memang ya sulit ya tidak bisa semua sendiri ya. Saya juga dulu pernah kerjasama dengan orang lain, tapi ya nggak benar lah ya, mendirikan perusahaan apa ada perlu ada Pointel namanya zaman banyak sewa telepon ya itu tuh. Nah itu Pointel yang bisa disimpan di ini tapi nggak kurang bagus itu ya sudah lah. Nah, itu kan jadi nggak boleh kita mengerjakan sesuatu yang
di luar pengetahuan kita ya. Nah, IT itu saya nggak terlalu paham sampai sekarang juga, kadang nggak terlalu suka ya. Nah ya sudah, tapi sekali lagi jangan belum apa-apa Anda sudah hati-hati, sudah ini, coba dulu belajar dulu, magang dulu ke orang lain ya. Oke, jelas ya? Tidak? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, tahap penentuan ide atau sebuah gagasan ya. Tahap di mana wirausaha menangkap satu ide. Nah, itulah untuk merintis usaha baru untuk mengembangkan usaha yang ada. Nah, ide itu memang saya katakan itu ide has wing, punya sayap wing, ide itu. Nah, ada apa punya sayap? Cepat terbang gitu. Maka catch it before flying. Tangkap sebelum terbang. Jadi kalau ada ide itu tulis cepat gitu. Kemudian saya sekarang kalau ini saya mau berkomunikasi dengan siapa nih? Saya mau nanya dengan siapa? Saya dengan siapa? Ya. Nah, ini, dan juga lagi itu ya, kalau ilmu itu beda dengan duit ya. Kalau duit kan Anda diberikan punya uang 100 semuanya diberikan 10 kan kurang. Kalau ilmu diberikan itu bukan kurang, malah banyak nambah. Dan jangan ragu-ragu kalau ada yang bertanya, ada apa ya. Tuh, makanya ada guru ya, guru dosen itu adalah yang apa? Yang sangat itu ya, memberikan ilmu terus ke semuanya, berikan. Ya, beda kalau dengan duit ya. Kalau usahawan itu kadang-kadang ya tutup gitu. Kemudian ide tersebut kemudian dirumuskan dan diidentifikasi. Nah ini sekali kalau nggak bisa sendiri, ya Anda berkomunikasi dengan orang. Bimbingan, minta saran, minta apa. Jangan ragu-ragu. Jadi itu mulai sayap ya. Cepat tangkaplah sebelum terbang. Tuh, ya. Oke, so, ada yang ide apa coba? Ada yang punya ide? Oke, ya. Anda berpikir jangan harus, wah saya lulus dulu apa gitu. Coba lihat ada peluang apa. So, deketi. Nah, tahap memformulasikan tujuan. Tahap ini adalah tahap merumuskan visi dan misi. Tadi ya, visi itu tadi tujuan utama yang akan dicapai. Misi bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Apakah visi dan misi bisnis yang akan dikembangkan tersebut benar-benar dapat menjadi kenyataan atau tidak. Ya, itulah. Jadi Anda berpikir yang kecil aja dulu. Jangan mikir waktu gede. Mulai ya dari hal yang kecil. Oke. Tapi boleh tujuannya, visinya gede. Oh, mau apa, silakan. Tapi mulai start with small thing. Dan kapan? Do it now. Sekarang. Oh, kan saya masih kuliah apa? Emangnya kalau kuliah apa? Nggak ada salahnya kalau ada kan sambil itu ya. Malah orang sibuk itu makin banyak waktunya. Kalau orang nganggur itu, ya. Saya dulu kuliah juga sambil kerja. Nah, ya kerja ya. Jadi itu kalau orang banyak tanggung jawabnya itu makin cepat gitu pikirannya itu. Jadi kalau orang yang nggak punya tanggung jawab yang lain, kewe, nanti dulu lah, ntar saja. Terus ya ntar. Semua tujuan dan cara harus dirumuskan dalam bentuk analisis. Ya oke lah, ini secara ini apa aja, tahap-tahap kerjanya apa, nih hari ini akan apa. Makanya punya satu diary yang jelas ya, mau kerja itu apa, susun. Apa yang harus dikerjakan per minggu, per bulan gitu ya. Nah biasanya kalau nggak ada tantangan, kumang kewe lah nanti juga nggak kemana-mana kan gitu kan. Ya silakan ada yang mau komentar.
Hmm. Oke, ya ini memformulasikan tujuan. Jadi ya itu formulasikan itu sesederhana mungkin. Jangan rubet, mulai dari kecil dulu. Kalau nggak bisa belajar dulu orang atau magang dulu, magang ya. Magang itu membantu dulu orang. Kalau saya bantu nih, biarlah saya nggak usah digaji, biarlah saya ini. Nah, so saya memikirkan programnya gitu ya, so, biar saya bikinin program apa-apa. Wah, itu beri dulu. Bukan hanya ingin dapat apa. Apalagi kalau sudah pertama saya ketemu orang belum apa, saya nanti dapat apa saya bagian. Ya sudahlah, nggak usah lagi dengan saya lah. Ya. Nah, sama-sama belajar, sama-sama itu. Wah, itu partner yang bagus. Nah, apa yang harus dianalisis itu? Ya, tadi pertama itu pemasaran. Ya. Konsumennya ada. Jauh mana konsumen ini? Ya, nah, konsumen itu tingkat apa? Ya, tingkat kelas tinggi, kelas menengah, kelas bawah. Nah, Anda harus lihat dulu. Jadi sesuai nih dengan produknya. Nih, produk tinggi, menengah, ya, jadi disesuaikan dengan potensi dari pasar itu, potensi dari customersnya. Apa, siapa. Ya. Produksi dan operasi. Bagaimana ini nanti ada produksinya. Ya. Dan lagi pula sekali lagi Anda ya bisa saja Anda punya ide, tidak Anda yang mengerjakan sendiri. Nah, tapi sudah ada umumnya yang itu produksi juga itu kalau apa namanya catering itu ada yang tidak mempunyai customer di luar, tapi dia hanya menyediakan masakan yang itu saja, memproduksi makanan itu ya. Jadi ada juga yang tidak dibikin sendiri. Nah, apalagi kalau sudah khasnya tertentu gitu ya, dipasarkan itu kan kalau makanan itu tergantung tangannya ya. Oke. Ada manajemen yang pengelolaannya. Ya kalau saya harapkan ya ada sendiri tercuk. Ya, kalau anak usaha punya apa-apa langsung. Nah, saya pun kalau sedang apa terjun sendiri nggak bangun. Saya suka bukaan paku sendiri apa gitu ya, ngecat itu nggak ada. Nah keuangan sekali lagi ya, ini ya kalau nggak ada itu dengan bank itu jelas ya. Kalau bagus bayarnya, kadang-kadang saya di tengah jalan juga sudah langsung Pak mau di top up. Apa di top up itu? Apa coba di top up itu apa? Yang tahu ada urusan apa? Jadi di top up itu belum selesaikan mau ditambah lagi. Ya, gitu. Tawarin. Nama lagi Bang, mau nama lagi apa? Biasanya Bang lihat kalau pembayarannya bagus, tuh customernya bagus, malah itu diutamakan. Nah, segala ditawarin. Nah, Anda di situ, kalau sudah gitu Anda harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ya, kalau nggak butuh, mah ngapain? Tawar yang murah, ada potongan diskon apapun juga nggak ngapain. Nah, kalau butuh, apapun juga ya ada bunganya, ada apa, ya ambil saja karena butuh. Nah, itu hidup itu harus jelas. Jangan tiap ada yang nawarin, terima, nawarin, terima. Bangkrut. Apalagi sekarang zaman promo-promo begini ya, hati-hati tuh ya. Saya dengar kemarin tuh ada apa tuh yang HTTP itu ada HTTPS itu tuh ya, kalau ada promo kan kamu ngisi data-data itu bisa hilang tuh, bisa ini dibajak tuh data-data kamu.
apa tuh? Saya kurang itu ya, hanya ada yang nge-warning ke saya apa kalau lihat HTTP. Nah, itu belum security loh, tapi kalau sudah HTTPS, nah itu sudah aman katanya. Ya, kebetulan saya jarang-jarang yang begituan. Gak tertarik kalau dengan yang sepertinya mudah gitu ya. Nah, itulah ya. Jadi kalau hidup itu jangan yang mudah. Kalau mudah Anda dapatnya, ya mudah Anda hilangnya. Tapi kalau Anda mendapatkannya dengan susah, itu dipertahankan akan susah. Oke, silakan Cok, kalau komentar terus silakan. Jangan saya aja yang ngomong. Ya. Nah, apa analisis aspek pemasaran ini? Ya. Jadi pertama itu ada kebutuhan, keinginan konsumen. Jadi kita ini kalau sebagai pebisnis, dia jadi sifatnya melayani. Sebagai babu lah istilahnya, kasarnya. Melayani kebutuhan dan keinginan orang lain. Apa kebutuhannya? Makin banyak kebutuhannya, wah itu makin bagus pelayanannya, itu kesamaan makin, ya udah saya mau dari sana aja lah, dari kamu aja udah, dari saya dia terus aja gitu. Jadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya. Jadi sekarang kan ini beda ya. Sekarang kalau zaman dulu itu butuh ya, karena kalau nggak dapat itu ya lapar gitu ya. Biasanya ada kalau makanan. Nah kalau keinginan sekarang udah cukup apapun juga, model baju, model apa ya gitu, mobil, rumah apa gitu. Kalau sudah punya juga, ada yang model baru ganti lagi, ada yang itu terus. Itu kalau jadi untuk pengusaha itu peluang. Orang ini yang ini ya, dikejar. Nah, ada segmentasi pasar. Apa segmentasi pasar itu? Halo, coba. Apa segmentasi pasar? Kayak membagi-bagi gitu nggak sih Pak? Nge-segmen-segmen gitu. Jadi ada bagian-bagiannya. Oke, ya levelnya ya. Nah, pasar itu ada kelas tinggi gitu, yang banyak duit gitu ya. Kelas menengah, kelas bawah gitu ya. Nah, ini kalau di kampus itu juga ini harus hati-hati gitu ya, segmentasinya apa nih. Nah, itu menengah ke bawah itu ya. Kalau yang jual yang mahal-mahal jangan ini ya, jangan karena laku kalau yang mahal-mahal. Nah, gitu ya. Jadi level tingkat ya daya belinya segmentasi pasar. Ada pertumbuhan pasarnya di sini. Mana yang pertumbuhan yang bagus, mana yang menengah, mana yang rendah juga gitu ya. Nah, itu dianalisis seperti itu teh. Ada yang tahunan, ada 2 tahunan gitu ya. Kemudian nanti ada laba kotor, ya, ada laba bersih. Ya, laba kotor itu ya masih termasuk hasil itu, padahal nanti Anda ya kalau punya laba sekian tuh itu dulu ya berapa nih modalnya nih, berapa yang sudah dikeluarkan modal itu dulu, bayarin dulu ya, utang berapa nih, bayar dulu itu ya. Jangan begitu dapat uang, wah ini untungnya, lupa untuk kewajiban bayar. Nah, ini ada target. Nah, targetnya tadi seperti segmennya apa nih? Ya, target orang tua, orang muda, atau nih bayi gitu. Ya. Pangsa pasar itu apa? Coba pangsa pasar apa? Pangsa pasar apa tuh? Okay. Ada purna jual. Ya. Jadi ini adalah sesudah dijual, sudah ditambah itu bagaimana? Ya, terutama kalau ya model kendaraan itu, mobil itu kan ya ada servis berapa
kilo, itu ada berapa ya waktunya, itu di apa namanya, diutamakan itu customer itu sesudah jual, pernah jual. Jadi service after sales service, sesudah dijual, itu service sesudah dijual. Ada nilai tambah, ya. Ya, biasanya apa nih? Ya kalau baju itu kan nilainya kalau sudah ini beda dengan emas, gitu ya. Nah kalau emas itu ya apa malah kadang-kadang bisa naik harganya, ya. Itu makanya kamu beli mana yang konsumtif, mana yang produktif. Masa hidup produk, ya hidupnya biasanya berapa lama nih tren yang begini itu. Nah, model-model ini itu berapa, nanti bisa berubah berapa, ya. Makanya harus ada terus modifikasi, ya, diperbarui terus, diinovasi. Oke. Nah, ada analisis produksi atau operasi, ya. Produksi itu apa yang ini kan? Ada pertama itu ada bahan baku, ya. Bahan baku itu ya itu bahan yang untuk dijadikan. Kalau Anda makanan, ya apa bahan bakunya. Kalau Anda pakaian, apa bahan baku itu. Kalau untuk perumahan, ya bahan bakunya apa, ya. Kemudian berapa banyaknya volumenya, ya. Kemudian perlu tenaga kerja, ya. Ini kalau umumnya sudah tidak bisa dikerjakan oleh sendiri, harus apa mengerjakan orang lain, ya otomatis konsekuensinya harus bayar, gitu ya. Bayar pegawai, bayar itu, ya. Nah gitulah. Kalau Anda masih bisa kerjakan sendiri, ya sendiri saja dulu. Jangan dulu apa-apa udah suruh orang. Nah kalau mengerjakan situ malah tahu nanti itu di mana letak masalahnya, letak kesulitannya di mana. Nah jadi kalau Anda sebagai manajer, ya sudah tahu mengerjakan dari nolnya sampai A, dari Z sampai Z-nya, itu Anda nggak akan bisa ditipu oleh orang lain. Kemudian lokasi di mana? Nah ini kalau Anda mau membangun sesuatu yang produktif, apa namanya, ya, kalau beli rumah atau apa, itu yang pertama apa? Nih, pertama apa? Lokasi. Kedua apa? Lokasi. Ketiga apa? Lokasi. Oh, lokasi itu nggak ada dua di dunia ini. Kalau Anda mau bikin apa yang model tadi, rumah kos, apa, ya lihat kontennya. Tidak dekat sekolah. Kalau Anda mau bikin ruko apa di mana, jangan yang di itu yang banyak kerumunan orang berhenti dulu. Kalau perlewatan begitu aja, itu udah susah juga. Kalau Anda mungkin sekolah gitu, mana yang ini sekolah apa nih, lihat lokasinya apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian ada mesin peralatan, ya ini. Nah, itu nanti untuk jadi modal. Mesin apa yang ada dibutuhkan. Ya, karena juga kenapa perlu mesin? Nah, mesin itu nanti akan lebih ekonomis daripada dengan menyuruh orang. Ya, kalau mesin itu konsisten cara kerjanya, ya, itu akan konsisten. Kalau bahannya begini, caranya begini, akan hasilnya sama. Kalau orang itu masih ada perasaan-perasaan lain, gitu ya. Kemudian di sini ada bahan penolong apa, bahan tambahan apanya, ya. Dan ada layout skema pekerjaan. Nah, layout itu untuk apa? Untuk bisa menganalisis, bisa mengecek. Nah, sekarang sudah di mana nih? Kemudian ada berapa tahap lagi? Ini mana? Coba tiap tahap-tahap itu ya harus ada dianalisis, apanya diuji gitu ya.
Oke. Kalau silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Bapak saya mau nanya dong Pak. Silakan. Tadi buat yang bahan sama yang apa tadi alat Pak. Kalau misalnya kita minjem gitu Pak. Nah itu tuh dananya harus sewa alat atau lebih baik diganti jadi beli alat gitu Pak. Karena misalnya siapa tahu gitu Pak perkiraannya nanti berapa tahun ke depan bakal beli gitu. Sama yang bahan Pak, misalnya kalau bahan yang kita pakai itu bahan yang mudah didapat, misalkan awal idenya itu dari memanfaatkan limbah misalnya Pak. Terus apakah harganya itu harus dicantumin maksudnya nggak harus ada harganya atau tetap harus ada cantumin harga gitu Pak? Oke. Ternyata apa harus apa bahan itu? Bahan? Gimana? Bahan misalnya kalau bahan itu awalnya nggak beli Pak, nah itu tuh harus tetap dicantumin harganya atau enggak? Ya, oke. Ya, bagus. Ya kalau yang ingat aja kalau bahan itu ya Anda kalau sekarang dapat itu harus tetap. Ya, dia tetap itu kalau beli berapa gitu ya. Ada. Jadi supaya konsisten nantinya itu. Nah, kan kalau ada yang beri maka tidak selamanya gitu ya. Nah, atau ada musim apa gitu. Nah, harganya tetap paksakan dalam harga yang normal gitu ya. Kalau lagi panen murah. Nah, tapi ada kebetulan kesempatan kalau ada lagi panen ini bisa murah, bisa beli banyak gitu ya. Nah, itu bagus gitu ya. Nah, tapi tetap walaupun itu harus tetap itu kan. Nah, kemudian tadi yang pertama itu alat ya, alat. Nah, alat itu ya, nah seperti gini ya, saya tuh kalau nggak bangun kan terus suka ada pakai molen gitu ya, untuk ngebantu itu tuh, ngebantu apa namanya, ngaduk gitu ya, mesin molennya, masukin pasir, masukin batu, masukin apa beton, gitu apa. Nah dulu mah rasanya pikir aduh molen tuh apa gitu, biaya gede gitu ya. Nah, saya dulu awal-awalnya biasanya pekerja-pekerja itu, tapi hasilnya apalagi kalau sudah mau ngecor itu kan harus selesai gitu ya sampai malam tuh. Nah, gimana supaya produksi cepat? Nah, molen itu kalau beli berapa? Ada yang nyewa untuk berapa hari gitu ya, seharinya berapa tuh, nyewa sesuai kebutuhan saja. Banyak alat-alat yang begitu. Truk juga kadang-kadang ya kalau ngangkut yang banyak kita nyewa truknya aja. Ya kalau cuma satu dua kali mah ya bayar itu aja. Jadi sesuaikan dengan berapa banyak, berapa lama Anda butuhnya. Ya. Kalau butuhnya lama gitu ya banyak, beli aja dulu. Nah, daripada nyewa kan hitungnya perharian gitu ya, berapa ratus ribu harian itu ya. Nah, beli aja dulu, nanti jual lagi. Nah, kalau dijual itu paling rugi berapa ya? Dia dapat setengah jutaan, 1 juta rugi bahasanya. Tapi kan ini berapa dipakai 1 bulan. 1 bulan tuh kalau ngitung perharian nyewa itu harian sampai seperti 300-400 ribu sehari. Nah ini 1 bulanan kan sudah berapa? Beli aja sudah, jual lagi. Nah gitu ya, ini harus peka begitu ya namanya. Kadang-kadang orang ngapain mesti beli, ngapain gitu. Ya iyalah kalau lagi ngecor banyak itu kan perlu cepat gitu ya. Kalau dengan orang dengan manusia kalau dengan mesin cepat. Juga gitu umumnya kalau dengan masak gitu ya. Kalau dengan orang ini kan kalau mesin sudah apa? Mesin itu kan hasilnya yang sama gitu. Diaduknya, mixernya apa gitu ya. Nah gitulah kira-kira ya. Kak, Anda tertarik di apa ya Kak? Bisnis Pak. Ya, bisnis apa nih? Belum ada sih Pak, ada bayangan sih Pak. Maksudnya belum tahu sih Pak produknya apa. Cuman rata-rata kalau bisnis alurnya gitu nggak sih Pak? Nentuin harga dulu, terus juga nentuin jenis usahanya bakal seperti apa. Nah,
Bisnis mah sekarang yang apa aja yang ada. Ya, kadang-kadang orang hobinya apa, latar belakangnya apa. Saya tuh nggak begitu. Yang ada apa yang ada di depan, pelajari saja. Ya, itu. Peluangnya dulu. Yang pertama itu peluangnya ada apa. Saya suka modis, suka apa gitu ya. Oh, saya mau modis saja. Oh, tapi kalau nggak ada apa-apa saya ngapain? Jadi jangan cari-cari yang tidak ada. Manfaatkan yang ada, potensi yang ada apa. Itu saja. Ya, makanya di situ ada yang disebut dengan kerendahan hati. Ya. Kalau orang yang sudah tinggi hatinya, pokoknya saya bukan model, ini harus gimana, harus model aja kan. Kalau nggak ada ya sudah aja, mati saja lah. Model kalau apa, kalau nggak ada ngapain, yang ada makanan atau minuman apa gitu ya. Jadi ngedidik anak, nyari apa, ngelatih nari apa, sok lah gitu. Ya, 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 jangan cari-cari yang ada. Itu kan apa yang ada di depan kamu. Oke. Jadi sudah ya, organisasi karyawan, kepemilikan, manajemen, aspek keuangan. Ya, ini sekali lagi keuangan itulah saya tidak mau itu ya rumet-rumet lah. Saya tuh punya buku ya, paling cuma 2 ya, buku debit dan kredit, masuk berapa, keluar untuk apa, berapa gitu. Sudah aja gitu, nggak ribet-ribet ya. Nah, banyak kalau apa neracanya apanya gitu. Itu makan kalau keuangan masuk berapa, masuk keluar berapa gitu ya. Nah, dari masuk keluar itu apa nih? Ya, orang yang kaya itu apa? Orang kaya itu yang pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran. Nah, sebaliknya ya, kalau orangnya pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan, nah itu gitu saja ya. Ada untungnya enggak ya. Nah, sekarang ada orang ini, sekarang kan lagi pandemi begini nih kan, mahasiswa nggak ada yang masuk, ya biarin saja lah, nanti juga gitu ya. Jadi harus fleksibel artinya ya. Nah, ini saya bersihkan di tas itu kan kita aja ya, masuk keluar berapa bersih. Jangan sampai kalau masuk lebih kecil daripada pengeluaran. Banyak juga saya sekarang mau pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran, tapi prospek kedepannya masih bagus, lanjut saja. Gitu. Ya. Oke. Nah, pemasaran. Apa sekarang? Nah, pemasaran itu apa? Ini mempromosikan konsumen untuk mengetahui produk ya atau jasa ya itu. Jadi produknya itu bukan hanya buat produk barang saja, tapi juga jasa ya. Jasa ini ya memang tidak ada barangnya tapi terasa ya. Kalau sekarang malah jasa yang luar biasa, apa namanya, bisnis itu ya. Kemudian ya, produk atau jasa menentukan harga jual, ya, lihat harga jual, lihat kamu dari apa, kompetitor, saingan ya, berapa nih yang produk yang begini saingan di pasarannya itu ya. Ya, kalau kamu ada awal-awal ya beri ada bonus, ada potongan, ada apa ya. Dan jangan sungkan juga kalau Anda di segmen yang tinggi, segmen pasarnya yang tinggi, orang yang malah harga itu juga menentukan ya. Orang-orang yang kaya itu kan lihat harganya, kalau harganya murah nggak mau ya. Tuh, harus tahu juga ya. Ya. Jadi kalau di segmen pasar mau, wah ini berapa harganya? Nah, itu kan sampai ya nggak rasional lagi kalau untuk model kita gitu ya. Malah dibeli tuh yang puluhan juta, ratusan juta tuh, aduh untuk apa gitu ya.
Oke, menentukan harga jual, menetapkan pangsa, segmen pasar konsumen, membeli jalur penjualan. Ya, jalur penjualan itu ada yang bisa langsung, ya, ada direct selling, ada online. Nah, sekarang banyak lagi tuh. Ada yang pakai jasa-jasa lah, pakai Shopee, pakai Tokopedia, pakai apalah itu ya. Ya jangan ini, jangan. Ada saya mau jual gini. Kalau ada kesempatan Anda tahu, kenapa enggak? Malah itu yang akan lebih cepat ya daripada langsung. Jadi di sini empat, merencanakan membuat produk yang tepat, tentukan harga jual saluran yang tepat ya, merencanakan dan harga jual yang tepat. Maka sekarang malah itu ya, beli dari online kan bisa lebih murah ya, daripada langsung. Itu gimana caranya dengan barang yang sama? Ini sudah diantar lagi. Nah, itu ya. Dan biasanya kan kalau orang beli itu kan kalau grosiran, beli satuan, beli lusinan, beli grosiran itu kan beda. Kalau langsung dari pabrik, dari apa gitu ya, itu kan bisa ini ya. Makanya di situ orang harus jeli ini salurannya kemana, mana distributornya. Nah, itu bisa lebih murah. Nah, ada yang sebut ini dengan marketing mix itu ya, ada 4P. Apa? Product, price, place, and promotion. 4P itu. Produknya, variasinya, kualitas, desain, merek, kemasan. Ya. Karena merek juga ini ya. Ada yang sudah branded, kan ada orang-orang yang branded itu ya. Oh, pokoknya mereknya harus gini. Wah, ya silakan. Kalau bagi pengusaha itu adalah peluang. Ya. Ada price, ya. Harga normal, harga diskon, harga promosi itu. Place, tempat, lokasi, tempat jalur distribusi, konsumen mendapatkan produk. Nah, di mana? Ya, makanya sekali lagi kalau Anda ini ya tadi ya, 3L, lokasi itu sangat menentukan. Ya. Kalau kamu punya ada di situ lokasi yang bagus, ya, itu cepat ambil. Kalau untuk bisnis dari ya jual beli tanah, gitu, bangunan, gitu ya, properti dan promotion, ya. Sekarang ini rasanya ya nggak mungkin orang beli kalau nggak ada yang ada di TV gitu ya, tuh kan, gitu aja. Makanya ya, promosi iklan ini sangat penting ya sekarang ini ya. Mengenalkan produk atau jasa untuk menarik konsumen meliputi brosur, spanduk, poster, iklan, koran, ya, jalan dan sebagainya itu ya, Facebook, Instagram, wah banyak sekali sekarang. Ya. Oh, silakan, nih mix 4P. Oh, ada yang menanya? Bapak, ya, silakan. boleh ini nggak Pak jelasin tentang penentuan harga Pak? Penentuan harga? Iya Pak. Oke, nanti penentuan harga itu ada yang harga tadi bahan, kerjaan, ya, tentunya, dan berapa. Itu nanti ada rasanya nanti ada terakhir itu, ya. Ada harga BEP, break even point, balik modal, gitu ya. Sebentar. Menggunakan 4P yang bukan sebelumnya. Jadi ada 4P, ada 4C. The customer solution, cost, convenience, and communication. Oke, ya ini itu dalam promosi ya. Jadi produk itu harus membantu menyelesaikan masalah konsumen. Nah, ya. Jadi Anda mencela apa?
Ya ini solusinya. Ya biasanya nih dalam apa tuh kosmetik gitu ya, bahan apa saja, obat-obatan banyak sekali. Kalau ada cost, biaya yang dibayar konsumen harus sesuai dan setara dengan kebutuhan dan keinginannya. Nah, jadi harga itu harus ya sesuai lah gitu ya. Ada kewajarannya gitu ya. Dan kalau Anda ingin berapa, makanya harus dilihat dari harga itu berapa, kompetitor saingan Anda itu berapa harganya, ininya survei gitu ya. Nah, jangan apalagi terlalu rendah juga jangan, karena orang itu kadang-kadang kalau ini barang ini tapi rendah, orang nggak percaya juga, mungkin apa bisa rendah ini, mungkin kualitasnya, mungkin apa ya, ya rata-rata saja ya. Makanya harus tahu harga kompetitor ya, pesaing. Nah, kalau ada convenient, mampu menyenangkan konsumen karena mudah diperoleh di mana-mana tuh ya. Menyenangkan itu bisa di mana, karena titip. Nah, kalau punya barang itu bisa ada sebetulnya konjugasi ya. Konjugasi itu konsinyasi ya. Konsinyasi itu dititipkan barang itu pada toko-toko. Nah, nanti kalau laku baru bayar, kalau enggak mah ya enggak. Kayaknya toko itu nanti dapat potongan persenan aja. Konsinyasi. Dan ada communication, melakukan komunitas dengan konsumen sebelum, saat, dan sesudah pembelian. Nah, makanya nih sekarang ini kan buka apa namanya link apa gitu ya, untuk bisa konsultasi, bisa apa gitu kalau membeli barang-barang itu. Jadi itu ya, ada tadi pangsa pasar sesudah laku itu tetap harus ada pelayanannya ya, apalagi kalau keluhan-keluhan konsumen. Jadi tadi apa namanya ya, cost biaya itu kira-kira ini harus Anda perhatikan ya. Anggaran pemasaran harus sesuai dengan barang atau jasa dengan konsumen yang dipilih. Hanya mencakup biaya dari aktivitas pemasaran, tidak termasuk dari aktivitas lainnya. Nah, ini kalau untuk pemasaran di promosi sajalah ya. Banyak sekali tuh kalau barang-barang yang sudah apa namanya, yang sudah laku itu kan, coba aja ada kalau pergi ke mall-mall itu ya, wah sering ditanya ya. Nah, kalau ada yang baru-baru itu ya biasanya kalau makanan ya beri sampel gitu toh. Nih coba tolong nih, boleh dicoba. Nah, cobain. Jangan ragu-ragu itu kalau untuk itu tuh ya, itu nanti juga untuk menjadikan cost juga ya. Pemasaran ini sama kebutuhan keinginan konsumen, segmentasi pasar, dan target. Ini sepertinya mana nih? Nilai tambah. Nah, ini yang penting saja dulu ya. Nih. Jadi biaya produksi itu nih ya, ada beberapa tahap nih. Jadi kalau tadi banyak promosi-promosi lah itu ya, mungkin terlalu jauh. Jadi biaya produksi itu tidak tetap, tergantung pada jumlah produk yang akan dibuat. Ya memang betul ya, kalau mau bikin 100 dengan bikin 1000 kan beda ya. Dan hal yang harus dipertimbangkan itu ada apa? Yang pertama ini adalah biaya bahan baku langsung. Nah, ini bahan baku. Mau beli makanan, ya berapa beli minyak, berapa beli terigu, berapa beli apa ya. Kemudian kedua, biaya tenaga kerja langsung. Nah, kalau Anda menyuruh orang, ya akan harus digaji. Nah, dan yang ketiga ada biaya pendukung, ini kemasan. Ya, nah biasanya kemasan,
atau ada promosi juga gitu ya. Nah, jadi harga pokok penjualan itu, ya itu tadi biaya langsung, tenaga kerja, dan biaya dan lainnya. 1 ditambah 2 tambah 3. Maka ini disebut dengan biaya pengeluaran atau harga jual pasar. Nah, jadi gitu, itu harga, jadi modalnya di pasar. Nah, nanti itu tuh dibuat jadi berapa unit, ya. Nanti ada dengan unitnya. Oke nih, Anda kalau ini boleh ditulis dulu nih, ya. Jadi biayanya itu apa saja? Biaya bahan baku langsung. Jadi kalau kamu namanya ini sampah, ya kira-kira berapa nih kalau di ini kan? Atau kalau nyuruh orang ngumpulin, berapa itu? Ya, ke tukang loak gitu ya tuh. Berapa nih bisa ini kan? Nah, ada modalnya. Jangan ada yang sesuatu yang dari kasih ada apa gitu kebetulan, harus ada biaya. Kemudian berapa tenaga kerjanya, ditambah dengan apa. Nah, ini adalah disebut dengan HPP, harga pokok penjualan, ya. Harga jual pasar. Nah, kemudian ada juga biaya perhitungan biaya operasional. Yang lain itu apa saja, ya. Nah, ini merupakan biaya yang tidak tetap. Apa? Ada sewa tempat, ada listrik dan air, ada promosi, ya, ada gaji pegawai, ada lain. Nah, gaji pegawai itu maksudnya kalau Anda mengerjakan itu bukan pegawai tetap, ya. Kalau lagi banyak baru panggil orang, kalau sedikit yang tetap saja. Nah, ini ada pegawai tambahan. Nah, jadi dari sewa tempat berapa ini per tahunnya. Ada juga yang boleh kalau saya mau bulanan saja, atau gitu ya, boleh saja itu ya, daripada nyawa nanti nggak laku atau gimana. Berapa listrik, air, oke. Dan terus, di situ ada perhitungan menutup biaya. Jadi, jumlah minimal yang harus terjual agar bisa menutupi biaya operasional, itu disebut dengan break even point, BEP. Nah, ini penting kamu harus tulis. Ya. Berapa BEP-nya itu? Nah, itu dalam unit. Kalau ada unitnya dalam satuan, ada kilogram, ada gram, ada apa gitu ya. Kalau dijual kiloan. Nah, BEP begitu sama dengan total biaya operasional dibagi dengan laba kotor per unit. Jadi akan didapatkan berapa unit. Anda harus minimal memproduksinya. Ya. Jangan terlalu sedikit. Karena kalau terlalu sedikit membuatnya ya rugi dong. Jadi harganya jadi mahal gitu. Nah, ini yang penting di dalam mana ini. Ya, ada BEP, break even point, jumlah minimal yang harus terjual agar bisa menutupi biaya operasional. Dan itu apa saja biaya operasional itu? Ya, bahan baku, tenaga kerja, dan pendukung. Nah, kemudian berapa balik modal nih? Ya. Nah, perhitungan agar bisa diketahui kapan modal itu kembali untuk bisa merencanakan pengembangan usaha. Nah, balik modal itu kalau per unit nih ya, tadi unit berapa satuannya. Jadi total modal awal itu apa? Tadi kalau dia tambahkan dengan sewa rumah, tadi ya listrik berapa,
awal perbelian alat-alat, ya, dibagi laba kotor per unit. Jadi minimal harus berapa unit Anda memproduksi supaya balik modal. Nah, bisa juga balik modal itu berapa bulan atau berapa tahun gitu ya. Nah, ini bisa total modal awal dibagi laba kotor per bulan. Nah, kalau per bulan, kalau per tahun dibagi laba kotor per tahun. Gitu. Nah, ini perhitungan balik modal. Nah, makanya kalau nanti ini sesuai, bisa ini layak atau tidak. Jelas nggak? Sok, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ini udah ini aja. Nah, terus berikutnya gini ya. Ini saya ingin nanti mendapatkan list ya. Silakan tiap anggota ini, tiap mahasiswa ini memberikan satu proyek. Ya, Anda mau mengubah apa tuh? Ya, di sekitar Anda coba Anda research ada apa. Nah, bikin satu list. Saya mau umpamanya mengubah apa namanya cangkang ya kulit pisang umpama dibuat jadi apa namanya selai gitu. Atau mau dibuat jadi tepung ya. Anda membuat ada banyak nih plastik mau dibuat jadi apa, ada bekas kulit apa namanya, nah silakan. Nah, jadi ada nanti per orang ya, ini tugas individu. Nah, individu itu membuat satu proyek di sekitar Anda ya. Makanya saya tetap mengatakan karena Anda kalau orang yang di kota itu beda dengan orang yang di misalnya yang di desa gitu ya, potensi sampahnya beda juga umpamanya dengan yang di pantai, dengan yang di gunung gitu ya. Nah, itu apa saja. Saya ingin Anda aware, punya perhatian terhadap lingkungan sekitarnya. Oke, itu pribadi. Nah, kemudian nanti, nah ini kan kita ini ada berapa orang nih ya? Yang 14, ada sekitar 13 orang nih ya. Nah, 13 orang. Jadi nah, saya ingin Anda ya ini karena sedikit nih ya, berdua satu grup itu. Ya, kalau 3 karena kita ada berapa minggu lagi. Ya, nanti harus ada presentasi tiap minggu minimal dua grup ya. Ini kalau ada 13 ada 12 saja 6 grup itu 3 mingguan lagi ya nih. Ini ada 13, ada yang 2, ada yang 3, bolehlah nggak apa-apa 2 dan 3. Nah, cara penentuan grupnya bagaimana? Nah, ini harus ada kesamaan. Kesamaannya apa? Bisa kesamaannya dari bahan baku, ya. Oh, ini saya kulit ini sama. Nah, tapi hasilnya bisa beda, gitu. Ya, jangan saya tidak mau ada yang sama ininya hasil itunya produknya sama, nggak boleh. Harus ada beda. Ya. Nah, kemudian bisa ada kesamaan dari prosesnya, ya, atau bisa ada kesamaan daripada produk. 3 saja, ya 3. Bahan bakunya sama, proses dan produknya bisa beda. Atau prosesnya sama, bahan bakunya beda.
dan bisa produknya sama tapi itunya beda-beda. Ya silakan Anda bisa berkomunikasi. Nah, makanya tolong dibuatkan list di awal Anda tertarik ini apa, nah kemudian nanti Anda sendirilah yang akan menentukan Anda bisa bekerja sama dengan siapa. Itu ya. Jelas? Ada pertanyaan? Hei, kemana ini teh? Ayo. Bapak mau nanya. Siapa? Bapak Gina. Hei. Ya, Bapak Gina mau nanya, untuk produknya itu dia nggak harus makanan kan Pak? Boleh Betul. barang? Pangan, sandang, papan. Boleh baju apa ya. Boleh bahan-bahan apa nanti ya. Oh, untuk bahan apa gitu. Silakan saja. 3. Oh, kalau dipakai untuk kepentingan manusia saja. Manusia itu kan sandang, pangan, papan. Pakai makanan dan ya perumahan itu maksudnya jadi bahan apa gitu ya. Ya boleh saja. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Nah, terus apa lagi? Ayo, masa cuma itu. Nah, itu produknya ya ada kesamaan. Gitu ya. Terus pokoknya ada kesamaan dulu ya di bahan baku, atau di proses atau di produk. Gitu. Jadi kan nanti ngomongnya gampang. Oh, saya mau sama produknya ini, tapi saya mau membuatnya yang satu dari bahan A, yang satu bahan B, kan gitu. Oh, dari produk dari bahan bakunya sama, Anda kan ngomongnya, nah ini dari bahan baku yang sama, ya sampah itu sih bisa dibuat menjadi beberapa macam. Nah, gitu. Ada juga yang proses. Jadi gitu ya. Nah itu. Nah kemudian nih apa isinya? Ya, nih dalam itu. Saya akan mengajarkan Anda mengarahkan kepada pembuatan proposal. Anda tuh udah semester berapa nih? 4 Semester Bapak. 4 Pak. 4. Nah, Anda sebentar lagi kan membuat itu ada skripsi ya. Nah, di skripsi itu ada apa? Nah, ada bab 1 itu namanya pendahuluan. Pendahuluan itu menceritakan tentang apa? Ada masalah. Ya. Nah, karena Anda lihat, oh masalahnya apa nih? Sampah gitu ya. Sekarang hanya dibuang gitu. Kadang-kadang mencemari itu. Nah, kemudian bagaimana problem solving-nya ya, menyelesaikan masalah itu. Nah, bagaimana sampah ini dibuat menjadi sesuatu yang berguna. Nah, itu ya, dibuat jadi apa? Nah, itu bab 1. Kemudian yang kedua itu ada studi pustaka atau literatur review. Nah, Anda sekarang kan tidak perlu lagi menguji di lab segala macam. Lihat aja literatur-literatur yang menceritakan tentang ya pengolahan bahan tersebut. Itu kan banyak, bisa lihat di Google, di mana ya. Nah, itu yang disebut dengan studi pustakanya. Nah, boleh anak-anak cantumkan yang dari apa pustaka itu. Kalau ilmiah itu jangan ngaku-ngaku sendiri. Ya, aku ini adalah sumbernya dari mana gitu ya. Atau juga dari buku apa, publikasi apa. Nah, itu secara teoritisnya. Nah, kemudian ada di bab 3 itu ada metodologi. Bagaimana cara membuatnya itu. Langkah-langkah membuatnya. Nah, itu ya kalau tadi secara bab 2 itu literatur studies, studi pustakanya. Kalau bab 3 itu bagaimana cara prakteknya. Nah, Anda coba dibuatkan, diaplikasikan. Oh, ini pertama harus dipanaskan dulu, atau harus ditumbuk dulu. Berapa gram, berapa kilo awalnya. Tambahnya ada berapa gram, ada tambah obat apa, kemudian dikocok, dilarutkan, atau disimpan dalam berapa jam, dipanaskan, didinginkan, dilarutkan.
Nah, kemudian disaring apa, ya itu celangkah cara kerjanya saja. Ya, Anda bisa. Itulah sekali lagi, ini boleh Anda ngambillah dari review orang, kerjaan orang. Ya. Nah, itu disebutnya literatur review ya. Jadi sekarang Anda bikin skripsi saja, kalau model masa begini itu nggak usah di lab lagi, nggak usah di lab ya. Nah, bisa dengan tadi literatur review. Apalagi ini. Nah, kemudian yang berikutnya hasil dan pembahasan gitu ya. Nah, kesimpulan hasilnya apa, milik ini. Nah, kalau berhasil ya bagus, kenapa berhasil? Kalau gagal juga, kenapa gagal? Nah, itu ya. Tapi ya saya harapkan ya jangan ngambil literatur yang gagal ya. Nah, kan ini Anda hanya mencuplik saja. Kalau Anda mengerjakan sendiri, ya itu gagal juga, nggak sesuai dengan itu ya adalah hasil itu ya. Tapi ada apa namanya hasil dan pembahasannya kenapa gagal? Oh hasilnya gini, kenapa tidak sesuai? Oh karena kurang anu, oh karena kurang anu, karena itu kan hasil. Nah yang berikutnya kesimpulan. Nah itu sama tuh. Sekarang kayak Anda membuat skripsi Anda, ya. Nah nanti boleh saja Anda dibuatkan proposal untuk pendekatan. Ini itu pendidikan atau non-dik? Pendidikan, Pak. Pendidikan. Nah, nanti kalau pendidikan nih, pendekatan chemo entrepreneurship untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep apa gitu. Ya. Konsep kimianya apa yang ada di situ. Nah, gitu ya. Ada perubahan fisikanya, perubahan kimianya, perubahan biologinya, ada apa. Oh, itu kan boleh Anda buka ya. Jelas? Ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, Oh, silakan. Zahra, ya Zahra. kan kalau yang di dalam bentuk proposal itu berupa lebih ke produksi produk kitanya gitu ya Pak, penjelasan tentang produk kitanya. Nah kalau misalnya yang kayak tadi Bapak sebutkan studi kelayakan usaha, analisis semacam pengelolaan biaya seperti itunya ditaruh di mana ya Pak? Ya itu nanti Anda lihat di dalam apa namanya tadi masalahnya dari studi pustaka Anda ngecek kalau harga ini ada di mana, berapa harganya, berapa ini, di mana cara membuatnya gitu ya. Nah itu kalau data-data harga itu ada di pustakanya. Nah kalau metodologinya cara membuatnya, langkah-langkah kerjanya ya itu ada tadi di metodologi ya. Itu bagaimana cara membuatnya dan bagaimana dapat apa hasilnya. Nah, di situ ada kan ya. Ya, Anda nanti ya nggak usah terlalu mirip studi pustakanya apa namanya pendahuluan apa gitu ya. Pokoknya ada masalahnya apa. Nah, kemudian Anda untuk masalah itu cari literatur itu bab 2 dan ketiga bagaimana cara membuatnya itu bab 3 metodologi ya. Nah, itu Anda buatkan, oh harganya sekian, ini dicampurkan ini. Jadi kira-kira berapa habis biayanya. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada kesimpulannya. Gitu ya. Atau ada juga itu kan bab keempat itu hasil dan pembahasan ya. Nah, hasilnya gini, nah jadi dibahas biasanya secara teoritis seperti apa. Kalau Anda udah hasil apa ya saya dapatkan ini berupa apa namanya baju atau berupa makanan model begini atau bahan makanan begini ya dengan kira-kira harganya di pasaran itu ada sekian, maka berdasarkan itu ini layak untuk dilaksanakan. Atau boleh juga Anda saya kan terlalu murah nih hasil blok. Ya Anda katakan ini tidak layak untuk dilaksanakan. Kan gitu ya. Hasilnya kan cuma berdua. Layak dan tidak layak. Nah kalau layak kenapa? Kalau tidak layak kenapa? Gitu. Nah, hasil dan pembahasannya gitu. Kalau hasilnya positif, ya kenapa? Kalau negatif, ya juga kenapa? Ya. Oke, itu jelas?
Baik Bapak, terima kasih. Oke, ya nanti awal saya ingin daftar buat di dalam grup, ya, sok paling dulu siapa duluan gitu ya. Nah, itu tidak boleh ada yang sama, ya, ada bahan bakunya apa, dari produknya apa, ya, bolehlah bahan baku, prosesnya apa, produknya apa, gitu ya. Nah, nanti sudah gitu, ya Anda sendiri pilih siapa saya yang tepatnya kira-kira, ya 2 orangan lah. Ya. Nah, nanti Anda bikin itu untuk langkah awal. Nah, minggu depan ada presentasi, ya, satu grup. Nah, coba tulis aja nanti siapa yang mau duluan. Nah, silakanlah Anda atur sendiri ya. Per minggu 2 orang lah, 2 grup. Nah, terakhir nanti dibuatkan laporannya, ya. Nah, nanti nggak ada ujian lagi lah, sudah. Buatkan dari hasil penelitian apa itu, maka Anda buatkan satu ya laporan, buatkan makalah lah, seperti makalah, ya. Udah ujian lagi sama saya. Nah, ini jauh akan ini lebih banyak aplikasi, ya. Anda membuat nanti tuh Anda kan kalau mau bekerja sama dengan orang lain kan membuat apa namanya tuh kalau mau ke bank itu ada surat apa tuh ya, laporan apa tuh lah, seperti lamaran gitu ya. Aduh, saya jadi lupa ada apa itu. Nah, ya itu Anda sudah bisa membuat project seperti itu, ya. Oke, yuk. Saya ada lagi kelas nih jam 2.40 ya. Ya. Cukup? Ya. Yuk, oke, sampai sini dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa tanya di grup ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Yuk, yuk.